Kehidupan modern seringkali penuh dengan dinamika yang menguras energi dan menyita perhatian dalam keseharian. Kita berhadapan dengan berbagai tantangan, seperti tekanan pekerjaan, konflik hubungan, hingga tuntutan sosial yang tidak ada habisnya. Seringkali kita menganggap kecemasan, kelelahan atau hubungan yang tegang sebagai bagian normal dari kehidupan. Namun ada kalanya hal-hal ini bukan sekadar masalah duniawi, melainkan tanda-tanda yang lebih mendalam, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kita sedang berada di bawah tekanan atau serangan spiritual yang memengaruhi tidak hanya tubuh, tetapi juga jiwa dan pikiran kita. Serangan spiritual adalah kondisi di mana energi negatif atau ketidakseimbangan dalam dimensi spiritual Anda mulai menggerogoti iman, harapan, dan bahkan tujuan hidup Anda. Ini bisa datang dengan halus atau secara tiba-tiba, membuat Anda merasa lemah, terisolasi, dan kehilangan arah. Serangan ini bukan sekadar gangguan biasa. Ia memiliki kekuatan untuk memengaruhi bagaimana Anda memandang dunia, sebagaimana Anda mengambil keputusan, dan bagaimana Anda menjalani hidup. Seringkali tanda-tanda ini terabaikan karena kurangnya kesadaran atau pemahaman tentang apa yang sedang terjadi. Kita terlalu sibuk mencari solusi praktis untuk masalah yang tampak di permukaan, tanpa menyadari bahwa akar permasalahannya mungkin berada di dimensi yang lebih dalam. Misalnya rasa takut yang tidak bisa dijelaskan, kelelahan tanpa sebab, atau pikiran negatif yang tak kunjung reda. Bisa jadi lebih dari sekadar gejala fisik atau emosional. Mereka bisa menjadi alarm halus dari jiwa Anda yang meminta perhatian, dan penyembuhan kesadaran adalah langkah pertama menuju pemulihan dan perlindungan. Dengan mengenali tanda-tanda serangan spiritual, Anda dapat mulai mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kekuatan Anda, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Ini bukan hanya tentang mengatasi masalah. Ini tentang memperkuat diri Anda sehingga dapat menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan, keberanian, dan kebijaksanaan. Video ini akan membantu Anda mengenali 5 tanda utama bahwa Anda sedang diserang secara spiritual. Dengan memahami tanda-tanda ini, Anda akan lebih mampu melindungi diri, memperkuat energi positif, dan menemukan kembali hubungan dengan sumber kekuatan ilahi yang selalu ada untuk Anda. Mari kita mulai perjalanan ini dengan membuka mata, hati, dan pikiran Anda, dan bersama-sama kita akan menelusuri bagaimana serangan spiritual bekerja, bagaimana dampaknya terasa, dan yang terpenting, bagaimana cara melawannya. Ketakutan adalah salah satu emosi paling mendasar dalam diri manusia. Namun ketika rasa takut melampaui batas kewajaran dan berubah menjadi kecemasan mendalam yang sulit dijelaskan, ini bisa menjadi tanda adanya serangan spiritual. Rasa takut ini seringkali datang tanpa alasan jelas, seolah-olah muncul dari kehampaan, namun mampu mencengkeram hati Anda dengan kuat. Ini adalah rasa takut yang tidak hanya memengaruhi pikiran Anda, tetapi juga tubuh Anda, dengan gejala fisik seperti jantung berdebar, tangan gemetar, atau bahkan perasaan mencekam akan datangnya bencana. Ketakutan dan kecemasan semacam ini memiliki efek yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Ia dapat memisahkan Anda dari diri yang lebih tinggi dan membutakan Anda dari bimbingan ilahi yang sebenarnya selalu hadir. Anda mungkin merasa sendirian, terisolasi, dan kehilangan arah dalam mengambil keputusan. Bahkan kepercayaan diri Anda bisa terkikis, membuat Anda ragu terhadap kemampuan diri sendiri. Namun ada cara untuk melawan serangan ini. Salah satu langkah pertama yang dapat Anda ambil adalah menyadari bahwa rasa takut ini bukanlah diri Anda. Ia adalah gangguan yang dapat Anda atasi dengan kesadaran dan ketenangan. Latihan grounding seperti berjalan tanpa alas kaki di tanah atau meditasi mendalam dapat membantu menstabilkan energi Anda. Afirmasi positif seperti "saya aman dipandu dan dilindungi" bisa menjadi perisai kuat yang membangun kembali kepercayaan diri Anda. Selain itu, jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang yang dapat dipercaya, mentor, spiritual counselor, atau bahkan teman dekat yang memahami perjalanan batin Anda dapat memberikan panduan dan kekuatan saat Anda merasa terombang-ambing. Dengan langkah-langkah kecil ini, Anda dapat mengubah ketakutan menjadi keberanian dan kecemasan menjadi ketenangan. Ada saat-saat dalam hidup ketika doa terasa hampa, meditasi kehilangan makna, atau praktik spiritual yang dulu memberikan ketenangan kini terasa seperti rutinitas kosong. Ini adalah tanda bahwa Anda mungkin sedang terputus dari hubungan dengan daya ilahi atau sumber kekuatan spiritual Anda. Pada awalnya, ini mungkin terasa seperti jeda kecil, sebuah hari yang sibuk atau minggu yang sulit, tetapi jika dibiarkan, ini bisa
berkembang menjadi keterasingan total dari sisi spiritual, Anda terputusnya hubungan dengan iman atau daya ilahi, ini bukan hanya sekadar kehilangan kebiasaan, ini adalah rasa kehampaan yang mendalam, seolah-olah sedang berjalan di dunia. Ini tanpa arah atau tujuan, Anda mungkin merasa terisolasi, kehilangan makna dalam kehidupan, atau bahkan tidak mampu menghadapi tantangan yang sebelumnya dapat Anda atasi dengan ketenangan. Efeknya begitu mendalam sehingga dapat memengaruhi cara Anda melihat diri sendiri dan dunia di sekitar Anda. Namun penting untuk diingat bahwa hubungan ini tidak pernah benar-benar hilang. Daya ilahi selalu ada menunggu untuk disambut kembali dalam hidup Anda. Untuk memulai kembali, langkah-langkah kecil bisa menjadi sangat berarti. Menyalakan lilin sambil berdoa sederhana atau menghabiskan waktu dalam keheningan untuk refleksi dapat membantu membuka kembali saluran spiritual Anda. Anda juga dapat menggunakan pengingat spiritual, seperti simbol suci, mantra, atau bahkan kata-kata penuh makna yang Anda tulis sendiri. Terhubung dengan komunitas spiritual juga bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk menyembuhkan hubungan yang terputus ini. Dalam komunitas Anda tidak hanya mendapatkan dukungan, tetapi juga inspirasi dari orang lain yang mungkin telah melewati perjalanan serupa. Bersama-sama, Anda dapat membangun kembali iman dan menemukan kembali kekuatan yang selama ini terasa jauh. Ingatlah, meskipun ada masa-masa gelap, selalu ada jalan untuk kembali ke cahaya. Dengan niat yang tulus dan usaha yang konsisten, Anda dapat menemukan kembali hubungan yang hilang dan mengembalikan makna dalam perjalanan spiritual Anda. Pikiran adalah alat yang luar biasa kuat, mampu menciptakan kenyataan kita dan membentuk cara kita menjalani hidup. Namun ketika pikiran-pikiran negatif mulai mendominasi, mereka dapat menjadi perangkap yang sulit dihindari. Pikiran negatif yang persisten adalah tanda serangan spiritual yang seringkali tidak disadari. Ini bukan hanya tentang keraguan atau kekhawatiran sesaat, melainkan aliran pikiran merendahkan diri yang terus-menerus membisikkan bahwa Anda tidak layak atau tidak mampu. Pikiran-pikiran ini bekerja seperti racun yang perlahan, tapi pasti menggerogoti kepercayaan diri dan harga diri Anda. Anda mungkin mulai merasa tidak layak dicintai, tidak mampu menghadapi tantangan, atau bahkan tidak pantas untuk meraih kebahagiaan. Dalam waktu singkat, spiral negatif ini dapat menjebak Anda dalam lingkaran yang sulit dihentikan, memutus hubungan Anda dengan potensi sejati dan bimbingan spiritual yang sebenarnya selalu ada. Namun Anda tidak perlu menyerah pada pikiran-pikiran ini. Kesadaran adalah senjata pertama Anda dalam melawan serangan ini. Sadari bahwa pikiran negatif bukanlah kebenaran. Mereka hanyalah bayangan dari keraguan dan ketakutan yang perlu dilihat dengan belas kasih, bukan dihakimi latih diri. Anda untuk mempertanyakan validitas pikiran-pikiran ini, apakah mereka benar, apakah mereka didasarkan pada fakta, atau hanya asumsi yang tidak berdasar. Menggantikan pikiran negatif dengan afirmasi positif adalah langkah berikutnya. Ucapkan kepada diri sendiri, saya layak dicintai dan sukses, atau saya mampu menghadapi setiap tantangan dengan kekuatan dan keberanian. Kata-kata ini mungkin terasa asing pada awalnya, tetapi dengan konsistensi, mereka akan menjadi bagian dari narasi internal Anda. Meditasi dan praktik mindfulness juga sangat efektif dalam mengatasi pikiran negatif. Dengan melatih diri untuk tetap hadir di saat ini, Anda dapat menciptakan ruang antara Anda dan pikiran-pikiran yang mencoba mendominasi dalam ruang ini. Anda dapat menemukan bahwa Anda adalah pengamat dari pikiran. Pikiran itu bukan budaknya. Anda memiliki kekuatan untuk memilih mana yang ingin Anda percayai dan mana yang perlu dilepaskan. Penting juga untuk mencari dukungan jika diperlukan. Bicaralah dengan seseorang yang dapat dipercaya, seperti teman dekat, mentor, atau terapis. Terkadang mendengar perspektif dari orang lain dapat membantu Anda melihat situasi dengan lebih jelas dan menemukan jalan keluar dari lingkaran negatif. Ingatlah, pikiran negatif mungkin tampak kuat, tetapi mereka tidak lebih dari awan yang menutupi langit cerah Anda. Dengan usaha yang penuh kesadaran dan ketulusan, Anda dapat mengusir awan itu dan menemukan kembali cahaya dalam diri Anda. Kelelahan adalah sinyal tubuh yang tidak boleh diabaikan. Dalam kehidupan yang serba cepat, merasa lelah setelah hari yang panjang adalah hal yang wajar. Namun ketika kelelahan menjadi teman yang selalu hadir, bahkan setelah Anda mendapatkan istirahat yang cukup, ini bisa menjadi tanda dari sesuatu yang lebih dalam. Kelelahan yang konstan, baik secara fisik, emosional maupun spiritual, adalah salah satu tanda bahwa Anda mungkin sedang diserang secara spiritual. Kelelahan semacam
Ini seringkali muncul dengan cara yang halus. Anda miskin mulai merasa kehilangan semangat untuk melakukan aktivitas yang sebelumnya Anda nikmati. Hal-hal kecil yang dulu mudah dilakukan kini terasa berat, dan Anda merasa seolah-olah energi Anda tersedot. Tanpa sebab yang jelas, kelelahan ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga tanda bahwa ada ketidakseimbangan energi dalam diri Anda yang perlu diperhatikan. Dampaknya jauh lebih besar daripada yang terlihat. Ketika tubuh dan jiwa Anda kelelahan, Anda menjadi lebih rentan terhadap keraguan, ketakutan, dan pengaruh negatif lainnya. Ini dapat menghambat pertumbuhan spiritual Anda dan memengaruhi kemampuan Anda untuk mencapai potensi sejati. Dalam kondisi ini, bahkan tantangan kecil dalam hidup dapat terasa seperti beban yang tak tertahankan, namun ada cara untuk mengatasi kelelahan ini. Langkah pertama adalah dengan memberikan perhatian pada kebutuhan dasar Anda. Pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan melibatkan diri dalam aktivitas fisik yang membantu mengembalikan energi Anda. Olahraga ringan seperti yoga atau berjalan di alam dapat menjadi cara yang sangat efektif untuk mengisi ulang energi Anda. Selain itu, praktik grounding dapat membantu Anda menstabilkan energi spiritual Anda. Cobalah berjalan tanpa alas kaki di tanah, duduk di bawah sinar matahari, atau hanya menghabiskan waktu di alam. Aktivitas ini dapat membantu Anda merasa lebih terhubung dengan bumi dan menyeimbangkan energi Anda. Pembersihan spiritual juga merupakan langkah penting. Gunakan metode seperti smoothing dengan sage atau terapi energi untuk membersihkan energi negatif yang mungkin telah terakumulasi dalam diri Anda. Latihan meditasi dan refleksi diri juga dapat membantu Anda menemukan kembali sumber energi dalam diri Anda. Ingatlah, kelelahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan panggilan dari tubuh dan jiwa Anda untuk perhatian lebih. Dengan merawat diri Anda secara holistik, fisik, emosional, dan spiritual, Anda dapat mengembalikan keseimbangan dan menemukan kembali kekuatan untuk melangkah maju dengan penuh semangat. Kesehatan adalah fondasi dari kehidupan yang seimbang dan penuh energi. Namun ada kalanya tubuh kita mengirimkan sinyal-sinyal aneh yang tidak dapat dijelaskan oleh pengetahuan medis konvensional. Nyeri kronis, gangguan pencernaan, masalah kulit, atau kelelahan yang terus-menerus mungkin tampak seperti gangguan biasa, tetapi ketika penyebabnya tidak dapat ditemukan, ini bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang memengaruhi Anda. Sesuatu yang berakar pada dimensi spiritual. Malah kesehatan yang tidak dapat dijelaskan ini seringkali mencerminkan ketidakseimbangan energi dalam tubuh. Ketika Anda mengalami trauma emosional, tekanan spiritual, atau serangan energi negatif, tubuh Anda dapat merespons dengan cara yang misterius. Ini adalah caranya berkomunikasi, meminta perhatian Anda untuk melihat apa yang salah di dalam Kang. Itu adalah cara jiwa Anda memproyeksikan rasa, sakit, atau blokade yang belum terselesaikan ke dalam bentuk fisik. Efeknya tidak hanya terasa pada tubuh, tetapi juga pada pikiran dan jiwa Anda. Ketidaknyamanan fisik dapat membuat Anda merasa lebih lemah, lebih rentan terhadap pikiran negatif, dan kehilangan koneksi dengan sumber kekuatan ilahi. Dalam jangka panjang, masalah ini dapat menghambat pertumbuhan spiritual Anda, menjauhkan Anda dari tujuan hidup, dan membuat Anda terperangkap dalam siklus rasa sakit yang terus berulang. Namun ini bukanlah akhir dari cerita. Masalah kesehatan yang tidak dapat dijelaskan adalah panggilan untuk menyelami lebih dalam, untuk mengeksplorasi apa yang mungkin Anda abaikan dalam diri Anda. Langkah pertama adalah menyadari pola-pola ini. Dokumentasikan gejala yang Anda alami, perhatikan kapan mereka muncul, dan kaitkan dengan kondisi emosional Anda saat itu. Jurnal dapat menjadi alat yang sangat berharga untuk menemukan hubungan antara tubuh, pikiran, dan jiwa Anda. Selain itu, praktik penyembuhan energi dapat membantu memulihkan keseimbangan yang hilang. Meditasi, yoga, atau terapi Reiki adalah beberapa cara yang bisa Anda coba untuk mengharmoniskan energi Anda. Ini bukan hanya tentang menghilangkan gejala, tetapi juga tentang menyembuhkan akar masalahnya. Dengan menghadirkan ketenangan dalam pikiran Anda memberikan tubuh Anda ruang untuk memulihkan diri. Refleksi mendalam juga dapat menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Luangkan waktu untuk merenungkan pengalaman hidup Anda yang mungkin telah meninggalkan luka emosional atau spiritual. Jangan takut untuk menghadapi rasa sakit tersebut. Ini adalah langkah penting menuju penyembuhan yang sejati. Jika perlu, carilah bantuan dari mentor spiritual atau terapis yang dapat membantu Anda melalui proses ini.
Ingatlah bahwa tubuh Anda adalah cerminan dari kondisi batin Anda. Dengan mendengarkan apa yang dikatakannya dan merawat diri Anda dengan penuh kasih, Anda dapat memulihkan kesehatan Anda tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Masalah ini mungkin tampak seperti hambatan, tetapi sebenarnya adalah undangan untuk pertumbuhan dan transformasi. Dengan langkah-langkah yang penuh kesadaran, Anda dapat mengatasi tantangan ini dan menemukan kembali keseimbangan serta harmoni dalam hidup Anda. Jika Anda masih menonton, dan saya ingin mengucapkan terima kasih karena video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.